Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Tang Ao berada pada urutan 189 dalam daftar Grandmaster Cina. Jauh melebihi Yuan Jingfu beberapa ratus peringkat. Kekuatannya luar biasa. Dia juga merupakan kepala keluarga Tang, salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Provinsi Jiangnan. Pertanyaan Tang Ao membuat udara hampir membeku, dan beberapa Grandmaster terkenal di Provinsi Jiangnan yang ada di sana tidak berani menarik nafas. Tang Ao kembali meraung. Apakah kalian semua tuli? Apakah tidak ada yang bisa disalahkan untuk hal itu? Atau apakah itu adalah kesalahanku? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang ada di bawah berdiri dan berkata, Presiden Tang, aku pribadi merasa bahwa bukan kami yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi anak bernama Gustav Ye itu. Aku sudah menyelidiki secara sepintas masalah panggung seni bela diri itu. Meskipun ada banyak keraguan, tetapi itu pasti tidak dapat dipisahkan dari anak yang bernama Gustav itu. Mata Tang Ao membeku dan dia berkata dengan dingin, aku sudah memeriksa anak bernama Gustav Ye itu, tetapi dia hanyalah sampah keluarga Ye. Aku tidak tahu di mana dia belajar kungfu dan melangkah ke ranah Grandmaster. Aku tidak terkejut kalau dia membunuh 2 orang Grandmaster di Agoru. Tetapi bagaimana dia bisa membunuh Yuan Jingfu? Meskipun kekuatan Yuan Jingfu tidak bisa dikatakan sangat kuat, tetapi dia bukanlah sampah yang bisa dibunuh begitu saja oleh sampah seperti Gustav itu. Lelaki tua lainnya berdiri dan berkata, Presiden Tang, memang ada banyak keraguan dalam masalah ini. Aku mendengar orang-orang yang menyaksikannya mengatakan bahwa Yuan Jingfu meledakkan dirinya sendiri, seolah-olah dia sudah gila, dan sebagai akibatnya, panggung seni bela diri juga meledak. Tang Ao menyingsingkan lengan bajunya dan menamparkan telapak tangannya ke atas meja kayu solid. Meledakkan dirinya sendiri katamu? Yuan Jingfu, sebagai wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, memiliki masa depan yang cerah dalam menghadapi sampah seperti Gustav. Alasan apa yang dia miliki sehingga dia harus meledakkan dirinya sendiri? Dan untuk Jiang Luzen, dia sudah bersembunyi dalam bayang-bayang. Lalu kenapa dia juga tewas? Jelas pada saat itu, di atas panggung seni bela diri, seseorang melanggar aturan dan membuat tindakan gegabah. Wajah lelaki tua itu berubah dan dia berkata dengan suara gemetar, Presiden Tang, tadi malam ada banyak orang yang kami bawa kembali. Tapi entah kenapa, ketika kami bertanya tentang detailnya, mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka tidak punya alasan untuk berbohong kepada kami. Kalau ada seorang ahli yang muncul di panggung seni bela diri Agoru, tidak akan mungkin bisa menyembunyikannya di antara begitu banyak orang itu. Hal inilah yang paling membingungkan kami. Tang Ao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyapukan pandangannya kepada semua yang hadir. Lalu tatapannya berhenti pada 3 orang. Tang Ao memberikan perintah kepada ketiganya. Ma Weiqi, Su Yuanxiu, dan Cui Zhen. Kekuatan kalian bertiga berada di tingkat atas di Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. 2 dari kalian adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Oleh karena itu, kalian bertanggung jawab atas kematian Yuan Jingfu. Sekarang aku memerintahkan kalian untuk pergi ke Agoru dan menyelidiki penyebab kematian Yuan Jingfu. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Kalau kalian tidak memiliki petunjuk apapun, bawakan anak bernama Gustav itu ke hadapanku. Anak itu pasti ada hubungannya dengan semua ini. Bahkan kalaupun tidak ada hasilnya, memangnya kenapa kalau aku melenyapkan sampah itu? Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan kita
Tidak boleh kehilangan seorang wakil presiden tanpa alasan. Ketiganya menjawab secara serempak. Baik, Presiden Tang. Pada saat ini di Villa Thompson, Gustav sedang bersiap-siap pergi ke supermarket di bawah Villa Thompson untuk membeli beberapa bahan makanan untuk makan malam. Begitu dia turun, dia menemukan kalau ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan dari Yingqing. Gustav menerima panggilan itu dan berkata, "Yingqing, terima kasih untuk kemarin." Yingqing di ujung telepon buru-buru berkata, "Tuan Ye, itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya kulakukan." Gustav berkata lagi, "Oh ya, untuk apa kau menelponku?" Yingqing menjawab, "Tuan Ye, Komando Jiwa Naga kami ingin mengundang." Namun sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah merasa kalau itu bukanlah hal yang baik. Jadi dia langsung menolak. "Aku tidak akan datang. Aku sedang sibuk membeli sayuran." Yingqing yang berada di ujung telepon yang lain hampir jatuh ke tanah. Dia sangat ingin membanting ponselnya. Gustav adalah seorang master seni bela diri yang tiada taranya. Tidak bisakah dia berhenti bersikap kekanak-kanakan? Dia bahkan pergi berbelanja. Apakah orang ini sedang mencoba berperan sebagai seorang kepala keluarga yang baik? Saat Yingqing memikirkan adegan di mana Gustav membawa sekantong sayuran dengan santai, dan kemudian membandingkannya dengan adegan di mana Gustav meledakkan panggung seni bela diri pada hari itu, Yingqing merasa benar-benar ingin bersumpah serapah. Yingqing menekan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, kau diundang oleh ketua dan dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu." Gustav dengan santai menjawab, "Pokoknya aku sedang sibuk. Aku pergi dulu. Aku takut aku akan kehabisan bahan makanan." Setelah mengatakan hal itu, Gustav langsung menutup teleponnya. Yingqing yang sedang duduk di Yingqing yang sedang duduk di dalam mobil memandang ketua yang ada di depannya, yaitu Lei Suwei, dan tersenyum pahit. "Ketua, sepertinya Tuan Ye tidak bisa." Meskipun Lei Suwei juga sedikit terdiam, tapi dia masih membuka pintu mobil dan berkata, "Biasanya orang yang kuat memang memiliki temperamen yang kuat. Itu bisa dimengerti. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemuinya secara langsung." Dalam waktu singkat, Gustav menyadari bahwa seorang pria paruh baya sudah muncul di sampingnya. Dia melirik pria paruh baya itu dan langkah kakinya terhenti. Gustav membuka mulutnya dan berkata, "Kalau kalian ada di depan sana, kenapa kalian harus menelponku?" Lei Suwei tersenyum canggung. Itu karena kami takut akan mengganggu Tuan Ye." Begitu mengatakan hal ini, Lei Suwei sendiri merasa sedikit tidak berdaya. Dengan statusnya, selama ini dia tidak pernah harus membungkuk kepada orang lain. Tapi sekarang dia benar-benar harus mengetahui mood pihak lain sebelum dia berbicara. Namun, ketika dia memikirkan tindakan Gustav di panggung seni bela diri pada hari itu, punggungnya terasa sedikit dingin. Gustav berkata, "Ada apa? Katakanlah. Kalau aku bisa membantu, aku pasti akan membantu." Mata Lei Suwei berkedip senang dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, bolehkah aku membawamu ke suatu tempat? Ini tidak akan menghabiskan banyak waktumu. Kalau kau ingin membeli sayuran, aku bisa menyuruh seseorang mengirim bahan-bahan makanan yang segar ke tempatmu. Tolong, jangan langsung menolaknya. Aku melakukan ini sepenuhnya untuk kebaikan Tuan Ye. Ada sekelompok pasukan di Provinsi Jiangnan yang ingin kutunjukkan kepadamu. Pergi ke tempat itu akan sangat bermanfaat bagimu." Gustav pun mengangguk. Baiklah. Lalu dia masuk ke mobil khusus militer dan mobil itu pun langsung menuju ke bandara kecil, tempat pesawat militer kamuflase diparkir. Gustav bertanya dengan terkejut, "Apakah kita perlu naik pesawat?" Lei Suwei berkeringat dingin. "Tuan Ye, ini akan sangat cepat dan tidak akan terlalu banyak menunda waktumu." Gustav pun naik pesawat militer. Lalu pesawat lepas landas dan mendarat perlahan setelah sekitar setengah jam kemudian.
Setelah turun dari pesawat militer, Lei Shuwei membawa Gustav dengan kendaraan militer lain ke dalam hutan. Mereka melewati sejumlah rintangan dan sertifikasi pemeriksaan sebelum kemudian akhirnya berhenti. Lei Shuwei berkata, "Tuan Ye, kita sudah sampai." Kendaraan militer berhenti dan Gustav pun tiba di pangkalan khusus. Ada puluhan pria berambut cepak yang sedang bertarung di pangkalan. Ini bukan pertarungan biasa. Ini kompetisi seni bela diri. Semua orang memancarkan aura pembunuh dan ada jejak energi yang kuat di antara mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Gustav, tetapi kalau orang-orang ini membentuk tim tempur, mereka pasti tidak akan terkalahkan. Gustav pun bertanya, apakah ini adalah komando jiwa naga? Lei Shuwei menggelengkan kepalanya. Bukan. Tim ini adalah kekuatan misterius di Cina dengan nama sandi Jiwa Naga. Adapun komando Jiwa Naga Yingqing itu hanyalah cabangnya. Jiwa Naga hanya mematuhi perintah dari ketua. Mereka bersumpah untuk mempertahankan martabat tanah Tiongkok sampai mati, dan mereka menangani semua masalah khusus di Cina. Mata Gustav sedikit menyipit. Kalau begitu, seharusnya ini adalah rahasia Cina. Untuk apa kau memberitahuku? Lei Shuwei mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, kuharap kau mau bergabung dengan Jiwa Naga. Gustav dengan tegas menolak. Tidak mungkin. Dia bahkan sudah bersiap untuk berbalik dan pergi. Dia terbiasa bebas dan tidak ada seorang pun atau kekuatan manapun yang memenuhi syarat untuk menahannya. Bahkan meskipun itu adalah Jiwa Naga Cina. Bahkan kalaupun ketua Jiwa Naga secara pribadi mengundangnya, hasilnya akan tetap sama. Pada saat ini, Lei Shuwei berkata lagi, Tuan Ye, aku tidak memintamu untuk bergabung menjadi prajurit Jiwa Naga. Aku berharap kau bisa menjadi instruktur utama Jiwa Naga. Langkah kaki Gustav terhenti. Dia terlihat sedikit ragu-ragu. Kepala instruktur Jiwa Naga? Ketika Lei Shuwei melihat reaksi ini, dia mengira ada peluang. Tinjunya sedikit mengepal dan dia mengangguk sambil berkata, "Iya, sebagai kepala instruktur Jiwa Naga, dengan kekuatan Tuan Ye, tidak ada seorang pun di seluruh Cina ini yang lebih cocok mengisi posisi itu kecuali dirimu." Gustav berkata dengan acuh tak acuh, "Sayangnya, aku tidak suka diikat. Maaf." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju keluar. Lei Shuwei akhirnya bisa membawa Gustav ke sini dengan susah payah. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Gustav pergi begitu saja. Dia buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kalau Tuan Ye tidak suka diikat. Percayalah, kepala instruktur Jiwa Naga hanyalah sebuah gelar. Itu mewakili penegasan Cina terhadapmu. Aku berani menjamin, kalau pihak berwenang Cina tidak akan mengekangmu. Sebaliknya, mereka justru akan membantumu. Bahkan orang-orang di sekitarmu juga akan dilindungi oleh militer Cina." Mendengar kalimat terakhir barusan, Gustav menjadi sangat tertarik. Dia menoleh untuk melihat Lei Shuwei. "Tingkat perlindungan seperti apa yang kau bicarakan?" Lei Shuwei duduk di posisi ini. Secara alami tentu saja dia tahu apa yang dibutuhkan Gustav. Jadi dia pun menjelaskan. Sebagai contoh, Margaret dan Stella akan memiliki perlindungan penembak jitu serba bisa. Sehingga kalau mereka berada dalam bahaya yang tak terhindarkan, militer akan membunuh orang yang membahayakan mereka. Tentu, itu hanya sebagian saja. Jiwa Naga juga akan mengatur agar ada master yang ditempatkan di dekat mereka, dan keamanan mereka akan sangat dijamin oleh Jiwa Naga. Pada saat ini,
Mata Gustav sedikit menyipit. Dia mengakui bahwa tawaran Lei Shuwei ini cukup menggiurkan. Tingkat perlindungan ini hampir sebanding dengan perlindungan terhadap beberapa pemimpin penting. Lei Shuwei melihat perubahan ekspresi Gustav dan melanjutkan, "Tuan Ye, maafkan aku kalau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Selama ini kau sudah membuat terlalu banyak musuh. Ada asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan, keluarga Qin di Provinsi Jiangnan, dan bahkan masyarakat Kaisar bela diri dan bahkan masyarakat Kaisar bela diri negara pulau kemarin. Belum lagi kalau ditambah dengan beberapa bahaya yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Ini mungkin bukan ancaman bagimu, tetapi itu adalah ancaman untuk Nona Xia dan Nona Sun. Setelah kau menjadi kepala instruktur jiwa naga, kau bisa memobilisasi sebagian kekuatan jiwa naga. Kau juga bisa lebih protektif terhadap orang-orang di sekitarmu, termaksud Nona Xia dan Margaret Sun. Kenapa kau tidak mengambil kesempatan baik ini?" Udara tampak membeku dan suasana menjadi hening. Telapak tangan Lei Shuwei berkeringat. Kalau Gustav tetap tidak setuju, dia benar-benar tidak tahu lagi bagaimana harus meyakinkannya. Detik demi detik pun berlalu. Tiba-tiba Gustav memandang Lei Shuwei dan berkata, "Apa yang perlu dilakukan kepala instruktur jiwa naga?" Lei Shuwei memandang ke arah orang-orang kuat yang sedang bertarung dan berkata, "Itu terserah kepada Tuan Ye yang memutuskan. Tentu saja intinya adalah membuat orang-orang itu menjadi lebih kuat. Karena kalau mereka kuat, maka Cina juga akan semakin kuat." Ini sudah menjadi otoritas maksimum yang bisa Lei Shuwei perjuangkan untuk Gustav. Setelah hening beberapa saat, Gustav berkata, "Oke, aku bisa menjadi kepala instruktur jiwa naga. Tapi aku punya 2 syarat." Mendengar ini, darah Lei Shuwei hampir melonjak saking bersemangatnya. Dia buru-buru berkata, "Jangankan 2 syarat, bahkan kalaupun Tuan Ye punya 10 syarat, aku pasti akan setuju." Gustav mengangguk dan berkata, "Pertama, aku ingin memiliki otoritas dan kebebasan yang cukup. Aku mungkin hanya bisa datang setahun sekali. Kedua, kau harus melindungi orang-orang di sekitarku. Kalau kau tidak melakukannya, aku akan segera meninggalkan jiwa naga. Kecuali tentu saja dalam keadaan luar biasa." Lei Shuwei sedikit ragu-ragu. Kalau Gustav hanya datang setahun sekali, bagaimana dia bisa membuat kelompok orang ini menjadi lebih kuat? Sepertinya Gustav melihat keraguan di mata Lei Shuwei. Jadi dia pun melanjutkan berkata, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa meskipun aku hanya datang setahun sekali, tetapi aku bisa membuat sekelompok orang ini membunuh 10 orang yang lebih kuat di medan perang." Lei Shuwei menarik nafas. Sepertinya Gustav ini terlalu pandai membual. Meskipun Gustav adalah orang yang sangat kuat, bukan berarti dia juga bisa membuat orang lain menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Lei Shuwei bertanya, "Tuan Ye, kapan kau bisa memulai melatih?" Pada saat ini Gustav sudah berjalan menuju kelompok prajurit jiwa naga dan menjawab, "Sekarang juga." Gustav membuka gerbang jaring besi dan berjalan masuk bersama Lei Shuwei. Ketika para prajurit jiwa naga yang sedang bertarung melihat Lei Shuwei, satu demi satu mereka langsung berhenti bergerak. Mereka menegakkan tubuh mereka dan memberi hormat dengan standar militer. "Selamat siang, Ketua." Lei Shuwei membawa Gustav ke tengah kerumunan. Semua orang memandang Gustav dengan sedikit rasa ingin tahu. Menurut perkiraan mereka, sepertinya Lei Shuwei membawa anggota tim baru. Tatapan mereka terus menyapu ke arah Gustav. Namun mereka tidak merasakan sedikit pun agresi di tubuh Gustav. Apakah ambang batas jiwa naga sudah menjadi sangat rendah sekarang? Bisakah orang seperti Gustav ini berbaur dengan mereka di dalam tim jiwa naga? Beberapa prajurit jiwa naga bahkan memperhatikan kalau Lei Shuwei dan Gustav berdiri dengan sikap yang agak aneh. Mereka mulai curiga
kalau Gustav mungkin merupakan kerabat Lei Shuwei. Apakah orang ini mencoba masuk melalui pintu belakang? Ada sedikit rasa dingin di mata semua orang. Di dalam jiwa naga, hanya kekuatan yang dihormati. Dan yang paling mereka pandang rendah adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, lalu kemudian masuk dengan bantuan koneksi. Pemuda di depan mereka ini tidak diragukan lagi, pasti merupakan orang dengan kategori seperti itu. Lei Shuwei merasa bahwa kerumunan orang-orang ini sedikit tidak puas. Jadi dia berpura-pura batuk dan berkata dengan keras, "Semuanya diam. Izinkan aku memperkenalkan seseorang kepada kalian. Pria di sebelahku ini bermarga Ye, dan di masa depan dia akan menjadi kepala instruktur jiwa naga. Kalian semua harus mematuhi perintah instruktur tanpa syarat. Apakah kalian mendengarnya?" Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh pangkalan menjadi sunyi senyap. Suasananya seperti kuburan tengah malam. Tatapan setajam pisau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Gustav. Tekanan yang sangat kuat menyelimuti Gustav. Mata Gustav terlihat datar. Dia maju selangkah sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Namaku Gustav Ye. Kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan." Detik berikutnya, seluruh dunia sepertinya meledak dan keributan menyapu ke segala arah. Kepala instruktur? Pemuda ini? Apakah pemuda ini layak untuk posisi itu? Mata semua orang terlihat penuh dengan amarah. Kalau orang seperti ini bisa menjadi kepala instruktur jiwa naga, maka ini merupakan penghinaan bagi jiwa naga. Ini adalah penghujatan terhadap prajurit jiwa naga yang sudah lebih dulu mati. Seorang pria kekar melangkah maju dan berkata kepada Lei Shuwei, "Ketua, aku tidak yakin." Sederet prajurit jiwa naga dengan aura yang sangat menakutkan juga maju dan berkata, "Ketua, kami juga tidak yakin." Mata mereka merah. Mereka tidak sudi membiarkan kotoran apapun menghina tim jiwa naga. Lei Shuwei memiliki ekspresi malu di wajahnya. Saat dia ingin menjelaskan, Gustav sudah memberi isyarat agar dia tidak perlu berbicara. Saat ini Gustav berbicara acuh tak acuh kepada mereka. Karena kalian tidak yakin, mari kita bicara dengan kekuatan. Kemudian jari Gustav menunjuk ke arah dua prajurit. Ke arah 20 prajurit jiwa naga yang berdiri. Salah satu prajurit jiwa naga merasa sedikit kesal dan berkata dengan keras, "Jangan menunjuk dengan tidak jelas seperti itu. Katakan saja, siapa sebenarnya yang ingin kau tantang?" Prajurit jiwa naga tidak takut pada siapapun. Gustav menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati kerumunan dan berkata, "Kalian salah paham. Aku tidak akan menantang salah satu dari kalian. Aku akan menantang kalian semua." Pada saat ini, seluruh pangkalan tercengang. Anak ini menantang semua orang. Mereka adalah prajurit jiwa naga. Salah satu dari mereka cukup untuk menyapu bersih tim Navy SEAL yang bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, kekuatan seni bela diri mereka juga tidak lemah. Banyak dari mereka yang telah memasuki daftar Grandmaster Cina. Meskipun peringkatnya masih relatif rendah, tetapi mereka yang bisa masuk daftar Grandmaster Cina bukanlah orang yang lemah. Tapi sekarang, anak yang tidak tahu diri ini membual ingin menantang semua orang yang berada di tim jiwa naga. Ini adalah provokasi. Ini adalah kesombongan tiada tara. Darah para prajurit jiwa naga langsung mendidih ketika diprovokasi oleh Gustav seperti itu. Salah satu pria yang tingginya 2 meter langsung berdiri. "Wah, meskipun ketua berdiri di belakangmu, tetap saja ada beberapa hal yang tidak pantas untuk kau katakan. Kau pasti tidak akan tahu sama sekali apa arti kata jiwa naga. Aku hanya punya satu permintaan sekarang, yaitu kau harus meminta maaf kepada tim jiwa naga kami.
lalu keluar dari pangkalan ini." Kata-katanya sangat dingin, dan hawa dingin yang kuat pun menyapu seluruh ruangan. Nama pria yang baru saja berbicara itu adalah Gu Dasi, dan dia adalah salah satu prajurit terkuat dari tim Jiwa Naga. Dia memenuhi syarat untuk mewakili dan membela Jiwa Naga. Prajurit Jiwa Naga lainnya yang ada di belakangnya juga mengarahkan pandangan mereka kepada Gustaf dan berkata secara serentak, "Keluar dari pangkalan." Kalau bukan karena wajah kepala suku, mereka mungkin sudah menjatuhkan pemuda ini. Pemuda ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Gu Dasi berbalik. Dia datang ke depan Lei Suwei dan memberi hormat standar militer, lalu berkata dengan suara keras, "Prajurit Jiwa Naga Gu Dasi meminta ketua untuk mengusir orang ini dari pangkalan. Laporan selesai." Lei Suwei sangat tidak berdaya. Sekelompok orang ini terlalu sulit untuk dijinakkan. Meskipun dididik secara militer, tetapi sekelompok orang ini hampir semuanya merupakan elit tentara dan seniman bela diri kuno. Jadi tentu saja mereka masih memiliki sedikit kesombongan di hati mereka. Begitu Lei Suwei ingin berbicara, mata Gustaf sudah menyapu semua orang dengan tatapan acuh tak acuh dan langsung memimpin untuk berbicara. "Jiwa Naga? Seberapa sampahkah kalian, sampai-sampai kalian tidak berani menerima tantangan dariku?" Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh pangkalan berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang mengira Gustaf sudah gila, karena dia benar-benar berani menjadi liar di depan para prajurit Jiwa Naga. Mata dingin Gu Dasi menatap Gustaf. Dia sangat ingin membunuh Gustaf secara langsung. Pemuda ini menyebut para prajurit Jiwa Naga dengan sebutan sampah. Sungguh sebuah keberanian yang luar biasa. Saat ini, ada salah satu prajurit Jiwa Naga yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia pun berdiri dan berkata, "Prajurit Jiwa Naga Fang Chao menerima tantanganmu." Menurutnya, Jiwa Naga sudah memberikan banyak kesempatan kepada Gustaf. Tetapi karena Gustaf tetap menolak untuk pergi, maka yang akan menunggunya hanyalah kematian. Fang Chao berubah menjadi bayangan di tempat. Lalu dia bergegas menuju Gustaf seperti seekor cheetah. Kecepatannya sangat cepat. Melihat Fang Chao sudah bergerak, para prajurit Jiwa Naga lainnya memunculkan senyum dingin di sudut mulut mereka. Fang Chao dikenal karena temperamennya yang kejam di tim Jiwa Naga. Begitu dia bergerak, dia pasti akan mengalahkan pihak musuh sampai orang itu tidak bisa lagi berdiri. Karena Gustaf memiliki lengan yang kecil dan kaki yang kurus, maka diperkirakan dia akan menghabiskan kehidupan selanjutnya di kursi roda. Itu adalah konsekuensi dari menghina Jiwa Naga. Tubuh Fang Chao penuh dengan energi, dan ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Gustaf, dia berteriak ringan lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya. Dia memutar pinggang dan pinggulnya, lalu dengan menggunakan daya tarik sebelumnya, dia pun menendang dengan keras. Tendangan ini sepertinya menyapu dunia. Tendangan itu bahkan menyapu debu di sekitarnya, dan momentumnya sangat kuat. Tetapi Gustaf hanya berdiri saja di tempatnya. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya dan berkata, "Sudah kubilang kalau aku menantang kalian semua. Tapi yang datang malah hanya kau seorang diri. Kau masih jauh dari memenuhi syarat. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran pertama. Kekuatannya ada di jari kaki, dan momentumnya ada di dantian." Ketika kata-kata itu jatuh, Gustaf mengangkat kakinya dan benar-benar berjalan menuju kaki Fang Chao. Di mata semua orang, Gustaf ini seperti sedang mencari kematian. Hal terkuat dari Fang Chao adalah keterampilan kakinya. Siapa yang berani berhadapan langsung dengannya? Sebuah ledakan terdengar. Kedua kaki itu tiba-tiba bertabrakan, dan terdengar suara ledakan yang tumpul. Debu bertebaran di seluruh langit, dan angin menderu-deru.
Pemandangannya sangat kacau berantakan. Pada saat ini Fang Chao hanya merasakan kekuatan yang sangat menakutkan membentang dari betisnya ke pahanya dan kemudian dari pahanya ke dadanya. Tiba-tiba dia menyadari kalau dia tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan ini. Dia mendengus keras saat gelombang ki yang kuat datang ke arahnya. Lalu dia pun terpental. Dia terbang sejauh belasan meter. Lalu dengan keras tubuhnya terbanting ke tanah. Fang Chao menguatkan dirinya dan berusaha berdiri dalam keadaan malu. Dengan terengah-engah dia membungkuk. Wajahnya menunjukkan rasa sakit dan tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian Fang Chao hanya mengucapkan 3 kata ini. Dia sangat kuat. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka sangat pucat dan mereka semua menatap dengan tatapan ngeri. Ditambah lagi Fang Chao bahkan mengakui kalau Gustav ini sangat kuat. Pada saat ini, Gustav melangkah keluar dan mengarahkan jarinya kepada semua orang sambil berkata, "Aku tidak salah ketika mengatakan kalau jiwa naga itu hanya sampah, bukan? Kalau ada dari kalian yang tidak menerimanya, silakan maju. Aku menerima tantangan dari kalian semua." Alasan kenapa Gustav berkata seperti itu adalah untuk membunuh kesombongan sekelompok orang ini. Karena kalau tidak, sekelompok orang ini tidak akan pernah kagum dengan seni bela diri. Tanpa rasa hormat, tidak akan ada kemajuan. Detik berikutnya, para prajurit jiwa naga lainnya bergerak. Gu Daxi juga bergerak. Lusinan sosok bergerak maju, bergegas maju menuju Gustav. Itu karena pertempuran ini mewakili martabat jiwa naga. Gustav sudah memprovokasi. Kalau mereka tidak melawan, maka tim jiwa naga hanya akan menjadi bahan lelucon. Lei Suwei melihat pemandangan di depannya dengan sudut mulut yang sedikit berkedut. Satu orang menantang seluruh prajurit jiwa naga. Di dunia ini, mungkin hanya Gustav yang berani melakukannya. Sebenarnya Lei Suwei merasa sedikit khawatir. Dia bukan khawatir sesuatu akan terjadi pada Gustav, tetapi dia khawatir para prajurit jiwa naga ini akan terluka, dan itu akan mempengaruhi misi mereka. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.